Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Agus Prasetyono, NIM 202010061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian kota atau yang disebut urban farming. Pertanian kota. Baike and Naso atau budidaya, pengolahan, dan distribusi tanaman pangan di sekitar kota. Yang kedua ada NCT 2011, yaitu suatu aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar perkotaan. Hal utama yang menyebabkan munculnya aktivitas ini adalah upaya untuk memberikan kontribusi pada ketahanan pangan, menambah penghasilan masyarakat sekitar, juga sebagai sarana rekreasi dan hobi. Di mana daerah urban itu? Urban, yaitu di daerah pinggiran kota, daerah penyangga kota. Urban agrikultur. Suatu area di dalam kota dengan luas terbatas atau lahan tidak digunakan, bantaran sungai, jalan, rel kereta api, atap rumah, dan lain-lain, yang digunakan untuk budidaya tanaman, ternak, untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Periurban agrikultur, atau suatu area dekat kota yang digunakan untuk produksi tanaman, ternak, dan ikan dengan intensif atau semi-intensif secara komersial. Budidaya pertanian 1. Termasuk tanaman, pohon, ternak, dan ikan di dalam dam sekitar daerah urban untuk menghasilkan pangan, sayuran, telur, dan daging. 2. Berkaitan dengan pengolahan dan distribusi. 3. Mengombinasikan dengan berbagai fungsi sebagai penghijauan. Mengapa urban agrikultur? 1. Biaya rendah dan sebagai alternatif pertanian berlanjut. 2. Kebutuhan pangan yang tinggi untuk kota. 3. Mengurangi biaya transportasi atau angkutan komoditas pertanian dari luar kota. 4. Menyediakan pangan bagi penduduk urban yang rawan pangan. Manfaat pertanian perkotaan. 1. Membantu menciptakan kota yang bersih. 2. Menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. 3. Meningkatkan estetika kota. 4. Penghematan biaya. 5. Penghasilan tambahan penduduk. Prinsip urban farming. 1. Menjaga kesehatan lingkungan. 2. Menguntungkan diri segi ekonomi. 3. Mendukung kepedulian sosial. 4. Mampu menyerap hasil pertanian. 5. Lingkungan perkotaan menjadi nyaman. Faktor penting dari manusia. Irigasi atau kontaminasi dapat terjadi dari penyerapan air yang tercemar. 2. Penyusuan pH tanah, yaitu keberadaan bahan logam yang dapat mencemari tanah. 3. Kontaminasi dapat menyebabkan melalui udara, debu, dan air hujan. 4. Pemilihan jenis tanaman, varietas, dan teknik budidaya dapat mempengaruhi kontaminasi dari berbagai logam yang berada di dalam air dan tanah. Demikian presentasi dari saya sendiri. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.